Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kaisan Abdatullah. Dan saya Rizky Faras Rahman. Kami di sini akan menjadi moderator pada acara Intera kali ini. Kali ini kita telah kedatangan tamu khusus yang berasal dari guru SMIT Rahmaniyah yang akan bahas mengenai produktivitas selama bulan Ramadan. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaisan, Rizky. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kaisan, Rizky gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Bagaimana Pak puasanya lancar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar semuanya ya puasanya. Ya, amin. Gimana? Jadi kita mau ngobrolin apa hari ini? Kita bakal ngobrolin mengenai produktivitas selama bulan Ramadan. Oke, Masya Allah. Kalau Pak Fauzi ini punya kesibukan nggak Pak di bulan Ramadan ini? Apakah ada perbedaan di antara bulan suci Ramadan sama di bulan biasa? Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya untuk hadir di ngobrol bermanfaat ya insya Allah. Kalau ditanya soal kesibukan, alhamdulillah kurang lebih sebetulnya kesibukannya sama aja antara di luar Ramadan sama di Ramadan. Yang pasti yang pertama kerja gitu ya, dalam arti ngajar, baik ngajar di sekolah, juga mungkin ngajar di luar, ngajar Quran kayak gitu. Paling yang beda ya karena ini Ramadan, jadi samalah kita semua punya target-targetan ibadah pastinya, yang itu tetap harus dikejar walaupun kita punya kewajiban yang lain, kerja ataupun belajar sekolah. Itu sih mungkin. Nah, saya sempat dengar sedikit nih, Bapak katanya ada kayak jadwal menjadi imam di beberapa masjid. Iya. Ya, alhamdulillah itu juga salah satu kesibukan khusus ya di Ramadan, yang di luar Ramadan nggak ada gitu. Diamanahkan untuk jadi imam taraweh di masjid-masjid. Dan ya alhamdulillah kalau dari sisi jadwal di tahun ini dari malam 1 sampai malam 30 semuanya terisi lah kayak gitu. Masya Allah. Gitu. Masya Allah Pak. Bapak sibuk sekali ya Pak, dari guru matematika di SMIT Rahmaniyah, menjadi imam di masjid-masjid di luar sekolah. Nah Pak, bagaimana cara Bapak menjaga produktif Bapak selama di bulan Ramadan ini Pak? Oke, baik. Jadi bicara tentang produktif itu kan artinya kita mengerjakan sesuatu yang ada manfaatnya gitu, bukan mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Jadi waktu yang tersedia itu kita maksimalkan untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu harus kita lakukan, kita harus produktif. Khususnya di Ramadan, karena di Ramadan ini dimana peluang kebaikan dibuka. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Artinya semua kebaikan dimudahkan, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya semua keburukan ditutup, dijadikan sulit untuk dilakukan ketika di Ramadan. Nah ini kan peluang kebaikannya berarti meningkat ya, bertambah banyak ketika di Ramadan. Tetapi memang tantangannya kalau di Ramadan, kita kan puasa ya. Puasa kan berarti nggak makan dan nggak minum. Yang mana makan dan minum ini itu jadi energi kan biasanya kalau di luar bulan Ramadan. Sehingga kita punya tenaga yang kuat untuk produktif. Nah, adapun Ramadan, maka kita harus mempertemukan keduanya nih, antara peluang kebaikan dengan tantangan kita tidak makan, tidak minum, dan dengan targetan ibadah kita harus produktif. Yang jelas mindset itulah yang harus ditekankan dulu, bahwa Ramadan adalah waktunya kita untuk memaksimalkan perbuatan baik. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan tidak menutup pada hanya ibadah-ibadah yang secara zohir, secara jelas memang itu ibadah, kayak sholat, Quran, ngaji. Nggak cuma itu aja, tapi bermuamalah dengan orang lain, bekerja, belajar, itu kan juga ibadah. Kayak gitu. Paling tambahannya bagaimana produktif, ya harus buat target ya. Kita semua kan punya target nih. Misalkan dari sisi ibadah, ngajinya harus hatam berapa kali, tarawehnya nggak boleh bolong, sholat sunnah
rawatibnya harus kayak gimana. Itu kan target-target yang itu ngebantu banget buat kita jadi produktif di Ramadan. Dan terakhir, atur strategi. Setelah tadi atur targetnya gimana, habis itu atur strateginya seperti apa untuk mencapai target-target itu supaya ya Ramadan kita jadi Ramadan yang produktif. Nah, Pak, jadi produktif itu tadi yang sudah Bapak bilang, katanya produktif itu melakukan hal-hal yang bermanfaat di bulan Ramadan. Nah, gimana cara kita bisa memaksimalkan produktivitas itu dan memilah mana hal-hal yang produktif yang termasuk ke produktif dan yang tidak termasuk ke produktif, gimana tuh? Iya, itu penting banget. Jadi kita harus milih nih aktivitas-aktivitas mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Kalau yang bermanfaat berarti ya produktif. Patokannya itu aja. Kalau kita ngelakuin hal itu sia-sia, justru bikin capek doang, nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikannya, berarti itu kontraproduktif kan gitu lawannya. Ya banyak hal-hal yang perlu dihindari. Yang biasanya kita di luar Ramadan enteng buat ngerjain itu, di Ramadan kita kurangi. Misalkan kalau main game nih, gitu kan, hobinya anak-anak main game itu dikurangi. Kalau nggak bisa 100% berhenti, ya minimal berkurang. Setengahnya, 3/4-nya, itu harus ada berkurang dari sisi main gamenya. Terus juga kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong yang kurang bermanfaat ya, yang cuman ngabisin waktu aja, itu nggak produktif tuh kalau misalkan obrolannya nggak bermanfaat. Dan memang kebanyakan tongkrongan obrolannya ya gitu-gitu aja kan, Iya. kayak gitu. Jadi mesti dihindari tuh. Termasuk bukber ya. Kalau kalau bukber nih harus kita lihat dulu. Bukber ini kira-kira bakal melalaikan nggak gitu. Dari misalkan sholat maghribnya, dari sholat isyanya, sholat tarawihnya, bisa dikerjain nggak? Kalau kita bukber di rumah makan, di restoran kan kebanyakan sulit ya gitu. Terbatas banget. Bisa jadi justru lalai. Ngobrol-ngobrol sedikit, tiba-tiba udah isya. Padahal maghribnya belum dikerjain. Nah, jangan sampai kumpul-kumpul yang memang niatnya bagus untuk silaturahmi, tapi malah ibadahnya terlupakan. Itu kan justru kontraproduktif, tidak produktif di bulan Ramadan gitu, Rizky. Nah, kalau produktif itu kan pasti harus diiringi dengan konsistensi. Jadi nggak bisa kita produktif hanya di hari pertama, hari kedua Ramadan doang, atau di 10 hari pertama Ramadan kita produktif. Kalau bisa diusahakan full dari satu Ramadan sampai 30 Ramadan. Nah, itu buat menjaga produktif biar bisa konsisten itu pasti susah kan. Dan kalau saya sendiri di Ramadan sebelumnya ada titik jenuh saya sendiri. Nah, kalau Bapak gimana? Mungkin pernah ada titik jenuhnya sendiri? Iya, jenuh. Jenuh itu berarti bosen ya, capek gitu ya, Iya. merasa capek. Ya sebenarnya orang capek wajar ya. Yang nggak boleh ya nyerah gitu. Ketika kita capek, ya istirahat. Istirahat itu kan bukan nyerah. Istirahat itu mengambil waktu sebentar. Jadi lagi-lagi ada mindset yang harus kita tanamkan ketika kita merasa capek pada saat berbuat kebaikan, berbuat produktif. Maka mindsetnya yang pertama, semua orang tuh ya diuji dengan ujiannya masing-masing, dengan aktivitasnya masing-masing, punya capeknya masing-masing. Saya capek kerja, teman-teman ya capek belajar gitu kan, punya capek. Kita capek belajar, orang tua kita juga capek dengan pekerjaannya, dengan ngurusin rumah dan sebagainya. Semuanya punya capek masing-masing. Terus kalau kita bilang kita lelah, kita capek dalam berbuat baik, sebenarnya orang-orang yang berbuat keburukan itu juga mereka ngerasain capek gitu. Ada ketika Allah Subhanahu wa taala menyemangati pasukan perangnya kaum muslimin yang melawan orang-orang kafir di surat An-Nisa ayat 104. Itu Allah ngasih pesan. Pesannya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu berlemah-lemah dalam mengejar mereka musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Jadi disemangatin tuh sama Allah. Terus apa kata Allah? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu ngerasain capek, kamu ngerasain sakit, maka sesungguhnya musuh-musuh Allah itu juga ngerasain capek, ngerasain sakit. Kan clear ya, kalau di dalam peperangan, ketika kaum muslimin itu terbunuh, kaum muslimin itu terluka, ya pasukan sebelah juga pasti ngerasain. Dia luka juga, ada yang terbunuh juga. Jadi sama-sama nih, antara orang yang ngerjain kebaikan sama yang gak ngerjain kebaikan, itu sama-sama capek sebetulnya. Kayak tadi, kita belajar capek. Main game capek gak sih? Sebenarnya capek juga kan? Capek juga. Cuman bedanya mungkin karena kita seneng, seru, akhirnya jadi nggak kerasa tuh capeknya. Tapi kan yang ngebedain lagi selain itu manfaatnya. Yang satu ngerjain yang bermanfaat, yang satu enggak, kan kayak gitu. Jadi
dengan mindset-mindset seperti itu, insya Allah kita ingat lagi nih kenapa kita melakukan hal yang produktif. Terus cari temen, Rizky dan Kaisan. Karena lingkungan itu ngaruh banget, gitu kan. Kalau kita di Ramadan di sekolah menciptakan lingkungan sekondusif mungkin buat beribadah, buat ngaji, gitu kan. Ketika kita masuk ke kelas, itu orang-orang lagi pada ngaji, wah kita pasti mikir juga tuh udah sampai mana nih kita. Iya. Akhirnya ngaji. Sama guru-guru juga sama. Kita dibikin target berapa juz sehari, nah itu harus selesai sebelum pulang dari kantor. Nah, ketika kita ngelihat teman-teman lagi ngaji, maka kita juga ikutan pengen ngaji. Jadi lingkungan itu sangat penting untuk membentuk hal yang konsisten. Kalau Kaisan dan Rizky mungkin ada pengalaman dari apa yang tadi saya sampaikan, gimana? Dari saya sendiri ya, kalau saya sendiri konsisten itu, eh, saya jujur kalau dari diri sendiri, saya nggak bisa nge-push diri saya sendiri ke limit di setiap hari. Karena saya bakalan burn out duluan, saya bakalan terlalu jenuh duluan, nggak sampai, bahkan mungkin nggak sampai 2 minggu pun udah capek gitu. Nah, jadi kalau saya pastinya kalau di Ramadan, saya tetap utamakan ibadah dan hal-hal yang memiliki manfaat lebih gitu ya, kayak yang ngaji, hafalan dan lain sebagainya. Tapi di saat saya udah merasa jenuh, saya biasanya menyelingkan waktu sedikit untuk main game atau nonton film, nonton video gitu. Biar otak itu juga ke-refresh juga. Iya, Jadi betul. nggak yang ini 30 hari Ramadan isinya ya udah baca Quran kayak lama-lama jenuh juga gitu, karena kan berulang-ulang kali juga. Jadi ngambil Akhirnya, waktu gitu ya, ngambil iya, waktu, tapi kita harus tahu juga porsinya kan, gitu. Iya, Hanya jangan untuk merefresh. Iya, jangan sampai kita terlalu lalai. Jadi ngambil waktu tadinya mau dikit tapi keterusan iya. gitu ya. Kalau Kaisan gimana? Kalau saya sih kalau setelah sholat subuh tuh pasti umi saya mengambil HP saya dulu biar saya ngaji dulu, Masya Allah. karena target saya tuh one day one juz Masya seperti di Allah. sekolah Masya ini. Allah. Sip, sip, sip. Tapi beda kalau sholat isya kan karena langsung terawih jadi nggak ngaji dulu. Nah kalau saya sore biasanya saya juga main game. Setelah main game itu tapi saya membantu umi saya kayak menyiapkan makanan untuk berbuka, kayak keluar dari makanan seperti itu sih, Pak. Insya Allah. Jadi kita semua punya cara untuk merefresh kembali kan ketika jenuh, punya caranya masing-masing, tapi kita harus tahu porsinya aja kayak gitu. Itu sih mungkin. Untuk pertanyaan terakhir, Iya, untuk pertanyaan terakhir dan penutup di acara Indra hari ini, apakah Bapak punya motivasi untuk siswa-siswi SMIT Rahmania yang sedang menjalankan ibadah puasa tetapi harus tetap sekolah di SMIT Rahmania tercinta ini? Masya Allah. Ini buat kita semua ya, buat teman-teman, para pendengar sekalian. Pesannya adalah tetap semangat untuk mengerjakan seluruh aktivitas, jadi orang yang produktif. Dan ingat, belajar capek itu juga bagian dari ibadah. Jadi ibadah nggak cuma ngaji, nggak cuma sholat, kita belajar, kita kerja, itu juga ibadah yang itu berpahala dan juga termasuk salah satu hal yang produktif. Dan mari sama-sama kita niatkan Ramadan ini Ramadan yang bersungguh-sungguh, karena orang yang bersungguh-sungguh Allah akan tunjukkan dia ke jalan-jalannya gitu. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah yang bukain jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjihad di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kemudahannya begitu. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh di Ramadan ini, jadi orang yang produktif, dan Allah akan mudahkan kita untuk jadi produktif di dalam Ramadan. Itu sih mungkin dari saya. Masya Allah sekali. Semoga yang menonton siswa-siswi SMIT Rahmania dapat termotivasi yang diberikan oleh Pak Fauzi ini supaya kelasnya lancar full sampai selesai. Amin. Nah, dari sesi sharing kita ini tadi kita udah alhamdulillah udah banyak bisa mengambil kesimpulan dari yang sudah Pak Fauzi sampaikan dan dari pertanyaan-pertanyaan kita juga. Semoga teman-teman semua di rumah bisa mengambil kesimpulannya, bisa mengaplikasikannya di Ramadan ini dan maupun di Ramadan ke depannya. Terima kasih
yang sebesar-besarnya untuk Pak Fauzi karena telah meluangkan waktunya Terima kasih juga. untuk ikut hadir di acara Intera yang untuk sesi hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video Intera yang hari ini. Terima kasih semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah.